Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah gangguan penglihatan ya yang dialami oleh Mark Marquez ya. Namanya ini adalah diplopia gitu ya. Diplopia ini ya kita ketahui pada saat kemarin ya, usai terjatuh dari sesi pemanasan MotoGP di Mandalika, ternyata memang apa yang kecelakaan yang dialami oleh Mark Marquez itu memang berat gitu ya. Tidak hanya seperti kemarin yang kita bahas tentang gegar otak, ternyata ada juga efek lain ketika dia itu jatuh, yaitu mengena tentang penglihatannya, yaitu penglihatan yang ternyata setelah diketahui itu lebih parah ya. Dan gangguan penglihatan yang dialami Marquez itu namanya diplopia. Nah, ini memang asing ya sobat sekalian, ini memang asing yang makanya kita itu coba untuk mengenal hal yang asing supaya suatu saat kalau kita pun mendapatkan kondisi seperti itu ataupun orang-orang seperti kita itu merasakan, ya kita bisa mengetahui bahwasanya kondisi itu kondisinya seperti ini. Nah, memang pembalap Marc Marquez itu mengalami kerusakan saraf di mata dan masalah penglihatan ganda ya. Dan Marquez itu memang setelah jatuh memang bisa jalan sendiri ya, kemudian diantar ke tim medis. Tetapi setelah itu Marquez memang mengeluhkan masalah penglihatan sepulang dari Indonesia gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal berat yang dialami oleh pembalap itu ketika balapan di Mandalika ya. Selain masalah kecelakaan ataupun kecelakaan motor, juga banyak sekali kejadian-kejadian aneh misalnya ya. Dan itu memang dipengaruhi juga oleh eh, adanya fenomena klinik ya, tapi kita tidak akan membahas itu ya. Tetapi apa itu diplopia ya? Diplopia itu istilah medis yang disematkan untuk kondisi penglihatan ganda gitu ya. Kalau kita mengutip halaman Cleveland Clinic ya, kondisi ini digambarkan dengan melihat dua gambar dalam satu objek gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita melihat di depan itu ada seseorang ya, seseorang itu seperti ada dua orang gitu dalam satu objek. Memang seperti Rapunzel ya, tetapi ini beda gitu ya. Bedanya apa? Ya yang memang yang lebih jelas tahu adalah dokter gitu ya. Nah, kedua gambar tersebut yang bisa bisa berdampingan di satu sama lain atau keduanya. Salah satu gambarnya bisa terlihat lebih redup atau buram, karena hal ini banyak orang salah mengira bahwa diplopia adalah penglihatan kapur ya. Jadi tidak penglihatan kapur ya, tapi satu benda objek itu terlihat menjadi dua gitu ya. Dan itu bisa jelas ataupun bisa kabur. Kondisi ini memang dapat mempengaruhi salah satu atau kedua mata ya. Kondisi juga dapat mempengaruhi keseimbangan ya, gerakan dan kemampuan membaca seorang. Nah, ini bahaya ya. Karena ketika kita misalnya Mark Marquez sebagai pembalap, otomatis kondisi mata itu harus fit ya. Nggak mungkin juga pakai kacamata gitu ya. Karena kondisi mata itu yang paling penting ya. Kedua baru kondisi tubuh yang prima gitu ya. Nah, ada jenis-jenis diplopia yang akan kita bahas. Yang pertama adalah diplopia binokular ya. Diplopia binokular ya. Ada dua ya, diplopia binokular itu membuat seseorang melihat dua bayangan hanya ketika kedua matanya terbuka gitu ya. Melihat dua bayangan hanya ketika kedua matanya terbuka ya. Contohnya horizontal ya, saat gambar ganda muncul berdampingan ya, vertikal ya pada saat ke atas ya, gambar atas saat salah satu gambar terlihat di atas gambar yang lain. Kemudian diagonal saat gambar itu digunakan secara horizontal dan vertikal satu sama lain. Artinya ada gambar yang ganda gitu ya dalam satu objek. Itu namanya diplopia binokular. Yang kedua adalah diplopia monokular. Diplopia monokular itu terjadi saat seseorang itu melihat bayangan ganda meski sedang menutup salah satu matanya gitu ya. Jadi yang tadi itu membuka matanya itu tetap
objek itu menjadi dua ya. Yang kedua adalah diplopia monokular itu seseorang melihat bayangan ganda meski sedang menutup salah satu matanya ya. Jadi mata bekerja sama dengan otak untuk menciptakan persepsi. Apapun yang mengganggu proses tersebut dapat menyebabkan diplopia, misalnya saja kerusakan saraf atau otot. Penglihatan ganda umumnya bersifat sementara, tapi juga bisa menjadi tanda kondisi kesehatan yang lebih serius ya. Penyakit tertentu ya diketahui dapat melemahkan otot-otot, menggerakkan mata, dan memicu penglihatan ganda. Ya, sekarang apa penyebab penglihatan ganda itu ya? Penyebab penglihatan ganda itu, penyebab umum dari diplopia binokular adalah kondisi juling atau strabismus ya, atau kondisi yang mata yang tidak tidak normal seperti sekarang. Misalnya kita itu normal gitu ya. Ya seperti kondisi juling itu tidak normal. Itu kalau juling dibiarkan terus-menerus bisa menyebabkan diplopia gitu, diplopia binokular ya. Kondisi kalau kita melihat melek dua-duanya itu ada objek serasa menjadi dua gitu ya. Selain juling, ada beberapa kondisi lain yang bisa memicu penglihatan ganda binokular ya, antara lain disfungsi tiroid, stroke ya. Kalau kita punya stroke itu bisa saja ya badan kita stroke itu berefek pada diplopia binokular gitu ya. Kemudian diabetes ya, apalagi ya penyakit ini yang akan memperburuk gitu ya. Kemudian penyebab penglihatan ganda monokular ya, diplopia monokular, ketika kita menutup satu mata itu ternyata juga objek itu menjadi ganda gitu. Gangguan penglihatan satu ini kurang umum jika dibandingkan binokular ya. Adapun beberapa kondisi berikut dapat memicu diplopia monokular, diantaranya adalah mata kering ya. Kemudian astigmatisme atau bentuk kornea tidak beraturan. Kemudian kelainan retina dan katarak. Nah, katarak ini juga dapat memperburuk kondisi mata ketika kita itu ada gangguan seperti ada melihat benda ganda ya, benda itu objeknya menjadi ganda. Nah sobat sekalian, memang ini juga masalah serius yang perlu perhatian dan kita tidak boleh meremehkan. Tetapi sobat sekalian, kita untuk salah satu hal yang bisa kita lakukan ya, selain periksa ke dokter, juga menjaga kondisi tubuh kita termasuk mata gitu ya, untuk selalu tidak menjadi lebih parah gitu. Karena diplopia itu kalau awalnya adalah penyakit-penyakit biasa ya, yang dipicu oleh penyakit-penyakit yang memperparah kondisi mata, yaitu misalnya diabetes ya, kemudian juga kalau dari mata itu katarak dan lain sebagainya. Itu dalam artian memang kondisi kesehatan yang tidak terjaga ya. Makanya untuk menjaga kesehatan selalu fit ya, baik itu dari atas ke bawah, mata sampai ke seluruh tubuh, Anda baiknya seseorang itu mengkonsumsi, yang saya rekomendasikan ada mengkonsumsi propolis gitu ya. Propolis yang mempunyai banyak sekali manfaat ya. Yang saya rekomendasikan adalah TPR atau Turkish Propolis Rukia ya. TPR ini mempunyai banyak sekali manfaat ya, dan ini adalah produk kesehatan sabu jagat ya, hampir bisa mengatasi segala macam penyakit ya. Propolis kita ketahui adalah produksi lain dari lebah selain madu ya, dan propolis ini adalah kasta tertinggi dari produksi lebah ya. Dan untuk TPR Turkish Propolis sendiri ini ya, TPR Turkish Propolis Rukia ini mempunyai kelebihan, diantaranya sudah menggunakan teknologi nano ya, teknologi yang dapat meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian juga ada rukia yang sudah dalam botol TPR ini, artinya ini rukia yang metode penyembuhan yang sangat dianjurkan. Kemudian apa saja manfaat dari TPR? Di antaranya dapat mengatasi penyakit non medis ya. Kemudian juga untuk penyakit berat seperti tadi ya, kolesterol, diabetes, asam urat yang menjadi pemicu kondisi mata itu menjadi lebih buruk. Misalnya sekarang bahasan kita diplopia gitu ya. Kemudian juga mengatasi masa stroke ya, luka ringan, mah, kanker, kolesterol,
jantung, sinusitis, demam, dan lain sebagainya. Untuk varian selanjutnya yaitu Turkish Propolis Ruqyah Brain. Ini untuk nutrisi otak yang dapat meningkatkan konsentrasi, kemudian dapat membantu pemulihan stroke ya, dapat membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, kemudian dapat meningkatkan stamina, gangguan migrain ya, mengatasi keluhan vertigo ya, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, juga bisa menutrisi otak orang dewasa. Kemudian keunggulannya sudah mendapatkan sertifikat halal dari BPOM, sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM dan INEA ya. Sertifikat INEA yaitu International Nano Entrepreneur Association, asosiasi pengusaha nano internasional gitu ya. Konsumsinya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70 kilo, berarti 7 tetes, dan dikonsumsi 2 kali, pagi dan malam. Untuk terapi yang penyakit berat, misalnya diabetes, kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya, itu terapinya 3 kali, pagi, siang, dan malam. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas diri di saat kondisi kesehatan yang tidak menentu ya, dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah. Kami juga membuka peluang jika Anda ingin berbisnis Turkish Propolis Ruqyah, minimal pembelian 3 sudah mendapatkan keuntungan, yaitu bimbingan bisnis full rutin ya, sehingga kita mendapatkan 2 manfaat. Yang pertama, dapat membantu kesehatan, merekomendasikan produk kesehatan kepada orang yang direkomendasikan. Yang kedua, dapat menambah penghasilan melalui berbisnis TPR. Ya, link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia, dan Shopee. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.